Namun pihaknya meminta agar tempat wisata membatasi pengunjung hingga 50% dari kapasitas. Jadi tidak boleh ada kerumunan dan juga selalu menjaga jarak aman. Adapun pendengar protokol kesehatan yang diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 107 tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum yang disahkan pada 19 Juni lalu. Nah, dikatakan dalam peraturan itu pengelola juga harus untuk melakukan pembersihan secara berkala, termasuk disinfeksi, terutama pada area sarana dan peralatan yang digunakan bersama. Dan juga harus ada fasilitas cuci tangan memakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung. Selain itu, pendengar, pengelola juga wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh ya di pintu masuk dan perbanyak informasi bagi pengunjung, yakni wajib pakai masker apabila di keramaian, jaga jarak minimal 1 meter dan juga mencuci tangan. Tidak hanya itu, para pekerja pun juga harus tahu dan memahami bagaimana cara melindungi diri dari penularan, di mana harus hidup bersih dan jaga kesehatan. Dan untuk pengunjung disarankan juga agar pengelola dapat menggunakan sistem online dalam pembelian tiket. Nah, kalau sistem online ini dalam pembelian tiket sudah diterapkan ya oleh Taman Nasional Kelimutu ya, kemarin sudah kami informasikan juga bahwa TNK ini sudah memperlakukan pembelian tiket secara online untuk menghindari kerumunan tadi juga ya pendengar ya. Dan ini juga mulai berlaku di mana sore nanti juga ada peresmian market ya oleh Bupati ND di kawasan Taman Nasional Kelimutun. Nah, ini juga menjadi tatanan hidup baru ya, atau gaya baru, gaya normal yang baru di masa tatanan hidup baru pandemi COVID-19 ini. Dan selain untuk pembelian tiket secara online, disarankan juga agar pengunjung dalam kondisi yang sehat dan tidak membawa anak kecil ya ke lokasi wisata. Nah, pendengar, itu tadi beberapa hal ya yang sudah ditegaskan atau menjadi catatan dari tim gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 nasional ya, yang disampaikan oleh Dr. Reisa Broto Asmoro. Lalu bagaimana pendengar dengan penerapan tatanan hidup baru di sektor pariwisata di Kabupaten Ngada ya. Baru-baru ini Kabupaten Ngada juga sudah membuka kembali akses semua tempat wisata di seluruh wilayah Ngada pasca pemberlakuan tatanan hidup baru ya. Jadi juga sudah ada kegiatan peluncingan pembukaan tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Ngada ini yang dilaksanakan di Bukit Wolobobo pada tanggal 3 Juli kemarin. Nah, lalu bagaimana dengan penerapan tatanan hidup baru dan juga apakah ada pemberlakuan lainnya selama tatanan hidup baru ini untuk setiap tempat pariwisata di Kabupaten Ngada? Kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada. Pendengar ya, kita akan mewawancarai terkait dengan penerapan tatanan hidup baru di Kabupaten Ngada. Sudah bersama kami Bapak Martinus Magi. Selamat pagi Pak Martinus. Selamat pagi Bu Caroline, selamat pagi para pendengar mana saja berada. Baik, Pak Martinus, ini untuk Kabupaten Ngada sudah sejak 3 Juli ya, ini launching peresmian tanda ya bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Ngada sudah mulai aktif kembali di tatanan hidup baru ini ya Pak? Benar sekali, tanggal 3 Juli secara resmi semua objek wisata di bawah kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Ngada sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Bupati. Sementara kami perlu informasikan bahwa khusus untuk objek wisata Taman Wisata Alam Laut 17 Pulau Riung rencananya besok baru akan di-launching karena kawasan tersebut adalah kewenangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Bu Caroline. Baik, nah ini kalau untuk penerapan tatanan hidup baru, protokol kesehatan sudah ditegaskan juga ya oleh tim penanganan dan percepatan COVID nasional. Nah ini untuk sosialisasi dan juga info pemberitahuan kepada masyarakat sudah sejauh mana sampai saat ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi pemerintah Kabupaten Ngada telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati Ngada nomor 30 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru Kabupaten Ngada
yang merupakan penjabaran dari keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman tatanan normal baru, juga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru. Jadi dengan Perbu tersebut, Dinas Pariwisata menindaklanjutinya dengan melakukan sosialisasi kepada mitra-mitra usaha pariwisata, termasuk kepada para pengelola objek wisata, Bu Caroline. Demikian. Oke, nah ini kalau sudah dalam Perbup berarti ada aturan tegas dan juga ada sanksinya begitu ya? Ya, di dalam Perbup ini mengatur tentang protokol kesehatan di tempat wisata. Oke, nah Pak Kadis, ini kalau untuk pembelian tiket juga memang ditegaskan oleh pemerintah bahwa kalau bisa ini pemberlakuan pembelian tiket ini dilakukan secara online. Apakah ini juga diterapkan di Kabupaten Ngada, Pak Kadis? Baik Bu Kalin, Kabupaten Ngada sebagaimana kita ketahui sejak awal pandemi ini sampai dengan saat ini masih dikategorikan dalam zona hijau, dan himbauan pemerintah untuk pemberlakuan etiketing ini tentu bagus, dan kita sementara mencari formulasi yang tepat untuk itu. Namun setelah dibukanya ini kita belum menerapkan etiketing, tapi protokol kesehatan sesuai dengan regulasi yang ada ini kita terapkan secara maksimal, Bu Caroline. Oke, jadi memang sejauh ini ditinjau oleh pemerintah Kabupaten Ngada ini memang masih cukup aman ya, karena Kabupaten Ngada ini dari awal memang zona hijau terus ya sampai sekarang ini. Ini yang disyukuri juga ya Pak Kadis. Puji Tuhan, semoga ini bisa terus dipertahankan di masa-masa yang mendatang. Oke. Nah Pak Kadis, walaupun dalam kondisi zona hijau ya, namun selama pandemi COVID-19 sebelum kita masuk ke tatanan hidup baru kemarin ini 3 bulan memang sektor pariwisata di Kabupaten Ngada juga tidak ada aktivitas apa-apa begitu ya, sama dengan daerah lainnya Pak Kadis. Nah kalau Anda ya dan juga pemerintah daerah Kabupaten Ngada ini melihat kondisi atau fakta di lapangan, khususnya di sektor pariwisata ini, kemunduran-kemunduran apa saja nih atau yang dialami oleh para pegiat pariwisata di Kabupaten Ngada selama pandemi kemarin, Pak? Bagaimana Bu? Saya diulang. Iya, nah selama pandemi kemarin ya 3 bulan ini seluruh aktivitas sektor pariwisata juga tidak aktif begitu ya, sama dengan daerah lainnya, walaupun Kabupaten Ngada ini termasuk kategori zona hijau begitu ya. Nah, yang diaktifkan kembali ini setelah tatanan hidup baru ini. Nah, selama 3 bulan kemarin ini tidak ada aktivitas sama sekali ya bagi para pegiat pariwisata, pelaku pariwisata. Nah, ini apa saja nih kendala dan juga kemunduran, salah satunya ini kalau kita tahu ekonomi yang pastinya menurun. Bagaimana Anda melihat situasi ini di Kabupaten Ngada selama ini? Baik, terima kasih Bu Caroline. Memang 3 bulan di masa pandemik ini bisa dikatakan aktivitas pariwisata terhenti sama sekali, dan kita merasakan betul keluhan dari para pegiat usaha pariwisata, yang mana pada umumnya basic kembali ke sektor pertanian. Contoh para pekerja hotel, para guide, para pengelola objek wisata. Di sini mungkin kita melihat ada hikmah bahwa di masa situasi pandemik ini kita bisa memanfaatkan momen ini untuk hal-hal yang positif dengan memperkuat penataan objek-objek wisata, memperkuat pelestarian lingkungan sekitar objek wisata dengan keyakinan bahwa badai pasti berlalu.
sehingga pasca COVID ini objek wisata ini bisa kita kemas lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, nah apakah ada sebelum pemberlakuan tatanan hidup baru ya, pengaktifan kembali sektor pariwisata ini, apakah pemerintah daerah juga melakukan diskusi secara khusus dengan para pelaku atau para pegiat pariwisata untuk membahas ini ya, mengembalikan lagi nih aktivitas pariwisata di Kabupaten Ngada, Pak? Ya, kita itu merupakan kegiatan rutin untuk terus membangun komunikasi dengan para pelaku usaha pariwisata, itu dengan tetap menumbuhkan optimisme bahwa pada waktunya kita akan kembali menata pariwisata ini lebih baik lagi. Oke, nah ini kalau dari pantauan Anda sendiri ya, dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, Pak Kadis, selama 3 bulan tidak aktif ya, melihat sektor pariwisata, apakah ada perubahan-perubahan di sejumlah tempat pariwisata saat memasuki tatanan hidup baru ini, Pak Kadis? Kita melihat hal-hal yang positif, bahwa dengan adanya pandemi ini tumbuh kesadaran baru untuk lebih mencintai lingkungan, budaya, dan juga relasi sosial antar warga. Itu kita melihat hal-hal yang positif yang kita maknai, masa-masa untuk kita merefleksi, mengintrospeksi diri, mengevaluasi untuk perbaikan ke depan, Bu Karin. Baik, ada perbaikan. Berarti ke depan juga ada rencana nih untuk meredesain tempat pariwisata favorit atau spot-spot yang menjadi favorit atau primadona dari masyarakat sebagai pengunjung ya untuk tempat pariwisata di Kabupaten Ngada. Seperti ini untuk menambah minat juga. Apakah ada rencana ke depan nih? Karena kita lihat di beberapa daerah juga di Nusa Tenggara Timur bahkan di Indonesia ini memasuki tatanan hidup baru, mereka mempersiapkan atau mendesain ya untuk menggugah masyarakat kembali mengunjungi spot-spot pariwisata yang menarik tersebut, Pak. Ya, jadi itu kita maknai bahwa masa pandemik ini masa untuk mengintrospeksi diri, mengintrospeksi untuk bisa menemukan hakikat sesungguhnya tujuan pembangunan pariwisata. Yang mana kita kembali memperkuat spirit ekowisata, yang ekowisata yang merupakan satu spesifikasi dari pariwisata yang lebih menguatkan relasi hubungan antara manusia dengan sesama, dengan lingkungan maupun dengan pencipta, sehingga pariwisata ke depan ini kita kemas untuk lebih kepada hal-hal yang menekankan nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Bu Caroline. Baik. Pak Kadis, ini satu lagi nih, kalau selain Puncak Lobobo yang kita tahu selama ini menjadi spot terbaik atau destinasi idaman ya atau favorit untuk para pengunjung ya dari luar negeri juga mancanegara ini sangat menyukai nih Puncak Lobobo. Nah, ini kalau untuk tempat-tempat atau destinasi pariwisata lainnya, apa saja nih yang sampai saat ini memang butuh perhatian lebih dari pemerintah setempat, Pak? Baik, terima kasih Bu Caroline. Jadi sesungguhnya kami meyakini hampir semua kabupaten di Flores ini memiliki kekuatan pariwisata yang besar sekali. Bisa mulai dari bentang alam, pantai, taman laut, bukit gunung, padang sabana, hutan, kampung-kampung tradisional beserta masyarakat dan seni budayanya. Begitupun juga tinggalan purbakala. Bahkan marga satwa di Flores ini kuat sekali untuk dikemas menjadi pariwisata. Dan untuk Kabupaten Ngada sampai saat ini selain Lobobo ada 3 destinasi utama yang paling banyak dikunjungi wisatawan, yaitu Taman Wisata Alam Laut di Riung,
kemudian air panas menyeruda di Soa, dan kampung tradisional Bena di Kecamatan Jerebuo. Dan masih banyak objek-objek wisata lain yang dikelola oleh masyarakat yang sangat diminati wisatawan, sehingga Mbak Caroline, saya perlu sampaikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, khusus wisatawan mancanegara mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kalau tahun 2017 kemarin ini dikunjungi 21.000 wisatawan mancanegara, dan tahun lalu, tahun 2019, bahkan sudah mencapai 45.000 lebih wisatawan mancanegara. Nah, ini satu kebanggaan dan juga motivasi untuk kita terus mengembangkan potensi yang kita miliki. Demikian, Mbak Caroline. Baik Pak Kadis Martinus, terima kasih ya untuk waktunya, informasinya pagi hari ini. Mudah-mudahan sektor pariwisata di Kabupaten Ngada ini bisa kembali bangkit seperti sedia kala. Selamat beraktivitas kembali Pak Kadis, salam sehat, salam sukses selalu. Terima kasih Bu Caroline, salam sehat, sukses selalu. Baik, sudah bersama kita pendengar Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, Bapak Martinus, yang sudah menjelaskan terkait dengan dibukanya kembali tempat-tempat pariwisata di Kabupaten Ngada ya. Dan untuk Taman Atrium ini besok ya, katanya ini memang sengaja ada perbedaan begitu ya dengan tempat pariwisata lainnya di Kabupaten Ngada, karena memang berada langsung di bawah pemerintah pusat. Nah, untuk tempat pariwisata lainnya memang ini sudah sesuai dengan anjuran atau arahan dari pemerintah pusat melalui tim gugus tugas penanganan dan pencegahan COVID nasional. Nah, protokol kesehatan ini menjadi hal yang utama. Walaupun Kabupaten Ngada ini dari awal tidak ada kasus positif COVID sama sekali ya. Mereka dari awal ini menjadi zona hijau ya, tidak ada masalah atau kasus positif COVID di wilayah tersebut pendengar. Namun penerapan protokol kesehatan sesuai anjuran dan arahan pemerintah ini tetap dilakukan. Nah, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami sampai saat ini, Pro 1 RRIND, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda sejak pagi tadi bermanfaat ya untuk kita semua mengisi aktivitas Anda pagi hari ini. Namun sebelum mengakhiri kebersamaan kita, saya sampaikan dulu satu pemberitahuan